Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazy Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @Lorenza. Dia menulis, Mimin ganteng coba bahas The Fantastic Four First Steps. Oke siap guys, alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul The Fantastic Four First Steps yang rilis pada tahun 2025 ini. Film ini bercerita mengenai serangan makhluk kosmik super besar yang ingin memakan bumi. Film ini dibintangi oleh Pedro Pascal, Joseph Quinn, dan Vanessa Kirby. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Fantastic Four First Steps. Semoga! Di Universe Earth 828 pada tahun 1960, 4 astronot yang bernama Reed Richards, istri Reed yang bernama Susan Storm, adik Susan yang bernama Johnny Storm, dan sahabat mereka yang bernama Ben Grimm melakukan misi pergi ke luar angkasa untuk meneliti fenomena badai kosmik. Namun sesampainya di luar angkasa, pesawat mereka mengalami gangguan dan mereka semua terpapar badai kosmik yang sangat kuat. Secara ajaib, mereka berempat berhasil pulang kembali ke bumi dengan selamat. Namun akibat terpapar badai kosmik itu, tubuh mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Reed memiliki kekuatan manusia karet. Susan Storm bisa menghilang dan telekinesis. Johnny mendapatkan kekuatan menjadi manusia api, sedangkan Ben Grimm menjadi manusia batu yang sangat kuat. Sejak saat itu, mereka berempat menjadi pahlawan super dengan sebutan Fantastic Four yang melindungi bumi dari serangan pihak-pihak yang jahat. Mereka menjadi idola semua orang di seluruh dunia. Bahkan, Susan berhasil menjalin perdamaian dengan pemimpin dunia bawah tanah subterranea yang bernama Harvey yang juga memiliki julukan Mole Man. 4 tahun kemudian, setelah bangun tidur, Susan melihat alat tes kehamilan yang menunjukkan kalau dia positif hamil. Susan langsung memberitahu suaminya, Reed, kalau kini dia sedang hamil. Reed pun sangat senang karena mereka sudah menikah selama beberapa tahun, namun belum kunjung diberi momongan. Reed sangat menantikan kehadiran buah hatinya ini. Namun Reed juga takut kalau anak mereka ini akan mewarisi gen kosmik karena kedua orang tuanya telah terpapar radiasi kosmik hingga merubah struktur gen mereka. Susan pun menyuruh Reed tidak usah khawatir, dia yakin anak mereka akan baik-baik saja. Mereka berdua lalu memberitahu Johnny dan Ben mengenai kabar gembira ini. Johnny dan Ben pun ikut senang karena akhirnya mereka akan memiliki ponakan. Untuk mempersiapkan kehadiran buah hatinya, Reed langsung mempersiapkan segalanya, mulai dari merapikan colokan listrik di rumah sampai menyiapkan kamar khusus bayi. Tak hanya itu saja, dia juga sudah bekerja sama dengan kepolisian untuk membuat sistem keamanan tingkat tinggi agar tidak ada penjahat yang mengganggu mereka saat menjelang kelahiran buah hatinya itu. Pada suatu hari, saat sedang bekerja, Reed mendapatkan transmisi sinyal dari luar angkasa. Dia langsung mencetak transmisi audio itu di dalam piringan vinil. Johnny kemudian datang menemui Reed. Reed memberitahu Johnny kalau mereka kembali mendapatkan transmisi sinyal aneh dari luar angkasa untuk kesekian kalinya. Reed memiliki firasat yang buruk mengenai hal ini. Reed pun meminta tolong Johnny menganalisis rekaman transmisi itu karena saat ini dia sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Reed lalu menunjukkan kalau dia sudah berhasil menciptakan sebuah alat yang dinamakan The Bridge. Alat itu bisa memindahkan materi organik dari satu tempat ke tempat yang lain. Johnny kemudian kembali ke kamarnya. Dia memutar kaset transmisi dari luar angkasa yang barusan mereka dapatkan. Rekaman suara itu seperti seseorang yang berbicara dalam bahasa asing. Johnny lalu memandangi pesawat luar angkasa milik Fantastic Four yang baru yang bernama Excelsior. Johnny yang seorang pilot tidak sabar ingin menerbangkan pesawat luar angkasa itu. Di tempat lain, Reed memeriksa kandungan Susan yang sudah semakin membesar. Susan sadar kalau suaminya itu pasti sangat khawatir mengenai kondisi anak mereka. Susan lalu menggunakan kekuatannya untuk membuat perutnya menjadi transparan. Reed pun bisa melihat wujud anak laki-lakinya yang sehat walafiat di dalam kandungan. Reed yang sangat bahagia menantikan kelahiran anaknya itu ingin memberi nama anaknya itu dengan nama Franklin. Malam harinya, saat sedang makan malam, mereka melihat beberapa polisi yang sedang mengejar penjahat. Reed pun menyuruh yang lain tidak usah khawatir karena dia sudah bekerja sama dengan kepolisian untuk menjaga keamanan di kota ini dengan sangat ketat. Reed yakin tidak akan ada satupun penjahat yang bisa mengganggu ketenangan mereka. Tiba-tiba mereka melihat ledakan besar di langit. Johnny dan yang lain pun langsung terbang memeriksanya.
Johnny lalu melihat sosok wanita dengan tubuh dilapisi silver menaiki papan surfing terbang menuju pusat kota. Sosok itu kemudian memberitahu semua orang kalau dia membawa kabar bahwa bumi sudah ditandai untuk dihancurkan oleh sosok agung yang bernama Galactus. Tidak ada yang bisa manusia lakukan karena tidak ada yang bisa melawan Galactus. Sosok itu menyuruh umat manusia bersiap-siap menghadapi kehancuran. Sosok silver itu kemudian pergi begitu saja. Johnny pun langsung mengejarnya. Namun saat Johnny terbang melewati atmosfer bumi, kekuatan apinya melemah karena kehabisan oksigen. Johnny lalu berhasil meraih papan surfing sosok silver itu. Sosok silver itu lalu berbicara dengan bahasa asing dan kemudian melempar Johnny kembali ke bumi. Singkat cerita, Reed memberitahu yang lain kalau dia sudah berhasil melacak jejak sosok silver yang barusan datang ke bumi. Reed memberitahu kalau planet-planet yang sebelumnya dikunjungi oleh sosok silver itu beberapa bulan kemudian menghilang dari radar. Ternyata ucapan sosok silver itu memang tidak main-main karena semua planet yang sudah dia datangi benar-benar hancur tak tersisa. Mereka pun penasaran apa itu Galactus, kenapa makhluk itu sangat kuat. Reed pun mengajak yang lain bersiap-siap karena dia ingin terbang keluar angkasa menemui Galactus sebelum Galactus datang ke bumi. Dia ingin mencari tahu kenapa Galactus ingin menghancurkan bumi. Johnny pun mencoba memberitahu yang lain kalau sebelumnya sosok silver itu berbicara dengan bahasa seperti yang ada di dalam transmisi yang sebelumnya mereka dapatkan. Dari nada bicaranya, Johnny merasa kalau sosok silver itu bukan orang yang jahat. Namun karena tidak ada waktu lagi untuk menyelidikinya, Reed menyuruh Johnny fokus menjalankan misi pergi keluar angkasa menemui Galactus. Singkat cerita, Fantastic Four melakukan konferensi pers. Mereka berjanji akan melindungi bumi dari semua ancaman yang akan datang. Semua orang pun berharap Fantastic Four bisa menyelamatkan bumi dari ancaman Galactus. Malam harinya saat akan tidur, Reed meminta maaf kepada istrinya yang sedang hamil besar karena dia harus melibatkan istrinya itu menjalankan misi melindungi bumi. Susan pun berkata kalau dia tetap akan ikut meskipun Reed melarangnya. Keesokan harinya, Fantastic Four bersiap masuk ke dalam pesawat luar angkasa Excelsior. Disaksikan oleh semua orang di seluruh bumi dengan harapan mereka bisa mengalahkan Galactus untuk menyelamatkan bumi. Pesawat itu pun mulai terbang ke angkasa. Setelah keluar dari atmosfer bumi, Fantastic Four memasangkan pesawat dengan mesin wormhole yang sudah siap di orbit agar mereka bisa menjelajahi luar angkasa dengan cepat. Singkat cerita, setelah melewati wormhole, mereka pun akhirnya berhasil sampai di planet yang besar tempat Silver Surfer berada saat ini. Tiba-tiba, sebuah mesin raksasa sebesar planet menjebol planet itu, menghancurkan planet itu dalam sekejap. Reed langsung menyuruh Susan menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan pesawat yang mereka naiki ini. Mereka semua pun shock melihat mesin raksasa itu menyedot seluruh planet masuk ke dalamnya. Tiba-tiba mesin raksasa itu menyedot pesawat Excelsior, membuat sistem kontrol pesawat tidak berfungsi. Sebuah cahaya kemudian muncul men-scan mereka. Namun anehnya, cahaya itu fokus men-scan perut Susan. Silver Surfer kemudian menembus masuk ke dalam pesawat. Dia berkata kalau Galactus mengundang mereka semua untuk masuk. Setelah pesawat mendarat di dalam mesin raksasa, semua anggota Fantastic Four kemudian berjalan keluar mengikuti Silver Surfer. Reed menyuruh robot untuk mengambil sampel di dalam mesin raksasa ini. Mereka kemudian bertanya apa yang sebenarnya Galactus inginkan. Silver Surfer menjawab kalau Galactus hanya ingin makan. Galactus memakan planet untuk sumber energinya. Susan kemudian bertanya bagaimana caranya Galactus memilih planet untuk dimakan. Silver Surfer menjawab kalau Galactus memerintahkan dirinya untuk memilih planet yang akan menjadi targetnya. Johnny kemudian terbang mendekati Silver Surfer. Johnny bertanya apa arti kata asing yang diucapkan Silver Surfer sebelumnya. Silver memberitahu kalau kata itu berarti matilah dengan damai. Di saat Johnny akan kembali bertanya, Silver Surfer langsung terbang menjauh, tidak mau meladeninya lagi. Singkat cerita, mereka berempat akhirnya menghadap Galactus yang sangat besar sedang duduk di singgasananya. Galactus berkata, miliaran tahun yang lalu, dia adalah makhluk yang kecil sama seperti manusia pada umumnya. Hingga pada suatu hari, dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Namun dengan kutukan, dia merasakan lapar abadi yang tidak bisa terpuaskan. Galactus sudah tahu maksud kedatangan Fantastic Four ke sini pasti ingin meminta agar dirinya mengampuni bumi. Secara mengejutkan, Galactus berkata kalau dia bersedia mengampuni bumi.
Namun dengan satu syarat, Susan harus menyerahkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Galactus berkata kalau dia mendeteksi bayi yang ada di dalam kandungan Susan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bayi itu memiliki kekuatan kosmik yang bisa mewarisi kekuatannya, membantunya menghentikan rasa lapar abadi yang dia rasakan. Galactus lalu memandangi Susan dengan tajam. Secara aneh, tatapan itu membuat perut Susan merasa kesakitan. Dia merasa akan melahirkan saat ini juga. Reed yang marah berkata kalau dia tidak akan menyerahkan bayinya apapun yang terjadi. Karena Reed menolak menyerahkan bayinya itu, Galactus bersumpah akan merebut bayi itu dan kemudian membiarkan bayi itu melihat bumi hancur secara perlahan-lahan. Johnny kemudian terbang menyerang Galactus. Reed dan yang lain pun langsung kabur. Ben membantu Johnny menyingkirkan Silver Surfer, namun karena kehabisan oksigen, Johnny pun kehilangan kekuatannya. Susan lalu melempar Silver Surfer yang mengejar mereka. Dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil kembali masuk ke dalam pesawat. Mereka langsung menerbangkan pesawat keluar dari dalam mesin raksasa. Namun dari belakang, Silver Surfer masih mengejar mereka. Ben lalu memasukkan pesawat ke dalam mesin wormhole dan langsung melakukan lompatan masuk ke dalam wormhole. Namun Silver Surfer masih saja mengikuti mereka masuk ke dalam wormhole juga. Johnny pun berusaha menembakinya, namun Silver Surfer masih saja mengikuti mereka. Reed lalu memiliki ide. Dia mengeluarkan pesawat dari dalam wormhole mendekati black hole. Mereka memancing Silver Surfer mendekati black hole itu. Reed lalu menyuruh Susan menggunakan kekuatannya menghilangkan pesawat yang mereka naiki. Dan berhasil, Silver Surfer pun terkecoh. Dia mengikuti mesin wormhole hingga tersedot masuk ke dalam black hole. Fantastic Four pun akhirnya berhasil kabur menghindar. Reed lalu melihat Susan yang berteriak kesakitan karena dia akan melahirkan. Dia pun membantu istrinya itu melahirkan di dalam pesawat. Sementara Johnny dan Ben berusaha masuk kembali ke dalam wormhole memanfaatkan gravitasi black hole. Dengan bantuan robot, bayi Franklin pun akhirnya berhasil lahir dengan selamat. Singkat cerita, Fantastic Four kembali mendarat di bumi. Semua orang menyambut kedatangan mereka dengan sukacita. Semua orang mengira kalau Fantastic Four telah berhasil mengalahkan Galactus. Namun di hadapan semua orang, Reed berkata jujur kalau mereka belum berhasil mengalahkan Galactus. Sebelumnya mereka mencoba bernegosiasi dengan Galactus. Galactus bersedia mengampuni bumi, namun dengan satu syarat, meminta anaknya sebagai tumbal. Reed pun meminta maaf kalau dia tidak bisa menyerahkan anaknya. Mendengar hal ini, semua orang pun kecewa. Mereka merasa kalau Fantastic Four sangat egois, mengorbankan keselamatan semua orang di bumi hanya karena ingin menyelamatkan seorang bayi. Di luar angkasa, Silver Surfer yang masih hidup kembali menghadap Galactus. Galactus pun menyuruh Silver Surfer bersiap-siap menuju bumi untuk merebut bayi Fantastic Four. Karena hanya bayi itulah satu-satunya makhluk yang bisa menyerap rasa lapar abadi yang dia rasakan. Di bumi, Reed dan yang lain berpikir keras mencari cara untuk mengalahkan Galactus. Reed memperlihatkan analisis sampel yang dia dapatkan dari dalam mesin Galactus. Analisis itu menunjukkan kalau Galactus sudah ada sejak alam semesta ini tercipta. Galactus jauh melampaui semua pengetahuan yang mereka miliki. Reed tidak tahu bagaimana caranya mengalahkan Galactus. Ben pun menyuruh Reed untuk beristirahat karena sejak pulang dari luar angkasa, Reed terus bekerja dengan sangat keras. Johnny lalu menunjukkan kepada kakaknya rekaman di helmnya saat dia berinteraksi dengan Silver Surfer. Johnny mendapatkan terjemahan satu kalimat dari bahasa Silver Surfer. Johnny akan menggunakan hal itu untuk menerjemahkan transmisi yang sebelumnya mereka dapatkan. Johnny yakin transmisi itu ada hubungannya dengan Galactus. Keesokan harinya, Reed mencoba men-scan putranya untuk memeriksa kekuatan apa yang putranya miliki. Namun Reed tidak menemukan hal-hal yang aneh pada putranya itu. Singkat cerita, semua orang panik karena satelit mendeteksi benda raksasa sedang memasuki tata surya bergerak ke arah bumi. Mereka yakin kalau itu adalah Galactus. Hal ini sontak menimbulkan kepanikan di seluruh dunia. Banyak orang berkumpul di depan gedung Fantastic Four mengecam tindakan Fantastic Four yang tidak mau menyerahkan satu bayi demi menyelamatkan semua orang di seluruh dunia. Susan sambil menggendong bayinya kemudian berdiri di tengah-tengah kerumunan. Sambil menangis, Susan berkata, karena dia tidak mau menyerahkan anaknya, bukan berarti dia tidak memikirkan nasib semua orang. Setiap nyawa yang ada di bumi sama berharganya baginya. Tidak hanya ingin menyelamatkan putranya saja, Susan akan melakukan apapun untuk menyelamatkan semua orang. Bahkan jika bisa, Susan akan memindahkan semua orang ke tempat yang aman.
Semua orang pun kini mendukung keputusan Susan. Setelah mendengar ucapan Susan barusan, Reed lalu memiliki ide. Dia akan menggunakan alat baru ciptaannya yang bernama The Bridge untuk menteleportasikan bumi ke tempat yang jauh yang tidak bisa dijangkau oleh Galactus. Keesokan harinya, Reed menyiarkan langsung penemuannya ke seluruh dunia. Reed mengajak semua orang untuk membangun The Bridge berukuran besar di seluruh penjuru dunia. Dengan begitu, Reed yakin bisa memindahkan bumi ke tata surya baru yang sangat jauh yang tidak bisa dijangkau oleh Galactus. Di dalam rapat pemimpin dunia, Susan memberikan rincian bahan-bahan untuk menciptakan The Bridge. Singkat cerita, semua orang bergotong royong bahu-membahu menciptakan The Bridge di seluruh penjuru dunia. Di saat sedang menguji coba The Bridge sekali lagi, Reed menemukan satu kelemahan, yaitu alat itu membutuhkan suplai energi listrik yang sangat besar. Reed pun menghimbau semua orang untuk menghemat listrik guna memberikan suplai energi The Bridge agar bisa dinyalakan. Semua orang pun mengikuti saran Reed dengan mematikan listrik, menyimpan semua energi untuk menyalakan The Bridge. Sementara itu, Johnny berusaha keras menerjemahkan transmisi menggunakan data yang dia dapatkan. Singkat cerita, Galactus terdeteksi semakin mendekati bumi. Reed dan yang lain pun bersiap-siap memindahkan bumi. Johnny kemudian datang. Dia ingin memberitahu kalau dia sudah berhasil menerjemahkan transmisi yang mereka dapatkan. Namun Reed menyuruh Johnny fokus dulu menjalankan misi memindahkan bumi. Mereka berempat menyiapkan mesin The Bridge yang sudah dibangun di seluruh penjuru bumi. Di saat mesin The Bridge akan mulai dinyalakan, tiba-tiba Silver Surfer datang menghancurkan mesin The Bridge satu persatu. Silver Surfer lalu menuju New York, tempat Fantastic Four berada, untuk menghancurkan satu-satunya mesin The Bridge yang masih tersisa. Johnny kemudian muncul menyerangnya. Di saat Silver Surfer akan membalas serangan, Johnny langsung menyetel rekaman transmisi yang dia dapatkan. Johnny memberitahu kalau dia sudah berhasil menerjemahkan transmisi-transmisi itu. Dari salah satu transmisi, Johnny bisa mengetahui asal-usul Silver Surfer. Silver Surfer memiliki nama asli Shalla-Bal yang berasal dari planet Zenla. Johnny tahu kalau Shalla-Bal mengorbankan diri menjadi pelayan Galactus untuk menyelamatkan planet asalnya. Johnny kemudian menyetel transmisi dari planet-planet yang dihancurkan oleh Galactus. Planet-planet itu juga memiliki penghuni yang sama seperti mereka. Johnny tidak habis pikir, Silver Surfer bisa mengorbankan diri untuk menyelamatkan planetnya sendiri, namun dia juga tega membiarkan planet-planet lain hancur. Silver Surfer yang merasa bersalah kemudian terbang menjauh. Johnny pun langsung menyusulnya. Johnny berkata kalau dia hanya ingin menyelamatkan planet ini seperti yang Silver Surfer lakukan kepada planetnya. Silver Surfer pun menyuruh Fantastic Four menyerahkan bayi Franklin jika ingin bumi tetap selamat. Seandainya bayi Franklin sudah dewasa, bayi itu juga pasti akan menyerahkan dirinya seperti yang Silver Surfer lakukan. Silver Surfer kemudian pergi. Reed dan yang lain pun kebingungan karena rencana mereka memindahkan bumi gagal total. Reed lalu melihat CCTV bayinya. Reed sadar kalau Galactus sangat menginginkan bayinya. Galactus pasti akan turun ke bumi untuk merebut bayinya lebih dulu dengan tangannya sendiri. Reed kemudian memiliki ide. Dia akan memancing Galactus ke lokasi tempat The Bridge terakhir berada dengan menggunakan bayinya sebagai umpan. Setelah Galactus masuk ke dalam perangkap, dia akan mengirim Galactus ke tempat yang sangat jauh menggunakan mesin The Bridge itu. Awalnya Susan menolak anaknya dijadikan sebagai umpan. Namun karena tidak ada cara lain lagi, Susan pun akhirnya setuju. Keesokan harinya, Reed memperlihatkan keranjang bayi yang sangat kuat hingga tahan terhadap ledakan nuklir. Mereka akan meletakkan Franklin di dalam keranjang bayi itu di tengah-tengah mesin The Bridge. Nanti, jika Galactus sudah mendekat melewati garis, mereka akan menyalakan The Bridge untuk mengirim Galactus ke tempat yang jauh. Susan kemudian menemui Harvey, pemimpin kota bawah tanah subterranean. Susan meminta tolong Harvey untuk menjadikan subterranea sebagai tempat mengungsi warga kota New York. Harvey pun setuju membantu Susan. Singkat cerita, semua warga kota New York pun diungsikan ke dalam kota bawah tanah subterranea. Keesokan harinya, mesin raksasa Galactus mulai mendekati bumi. Sesuai dugaan, Galactus pun bangkit dari tahtanya. Dia turun ke kota New York untuk merebut bayi Franklin yang saat ini ada di tengah-tengah mesin The Bridge. Galactus pun berjalan menghancurkan gedung-gedung yang ada di sekitarnya. Di saat Galactus mendekati bayi Franklin, Johnny muncul menembak mata Galactus dengan tembakan api. Di bawah, Reed menukar bayinya dengan keranjang kosong. Johnny pun langsung membawa bayi Franklin kembali ke dalam markas. Setelah Galactus kembali membuka mata, ternyata Galactus langsung sadar kalau bayi Franklin sudah dipindahkan.
Dia mendeteksi kalau bayi Franklin ada di dalam gedung Fantastic Four. Galactus pun langsung bergerak menuju gedung itu. Johnny dan yang lain berusaha menghentikan Galactus, namun sia-sia. Galactus lalu melempar Ben ke atmosfer. Beruntung Johnny berhasil menyelamatkannya. Galactus melempar mobil yang dinaiki Susan hingga nyungsep. Reed kemudian melompat ke tubuh Galactus, berusaha menghentikan Galactus. Namun Galactus menangkap dan menariknya hingga tak berdaya. Beruntung Johnny dan Ben langsung datang menyelamatkan Reed. Galactus lalu menculik bayi Franklin yang disembunyikan di dalam bangunan. Di saat Galactus akan membawa bayi Franklin pergi, Susan yang sudah siuman mengerahkan semua tenaganya untuk mendorong Galactus menuju mesin The Bridge. Reed menyuruh Susan menghentikan aksinya itu karena hal itu sangat berbahaya. Susan bisa mati. Namun Susan tetap mengerahkan semua tenaganya yang dia miliki untuk mendorong Galactus. Susan lalu menyuruh yang lain menyalakan mesin The Bridge. Setelah The Bridge dinyalakan, Reed melompat menyelamatkan putranya. Susan pun mengerahkan kekuatan terakhirnya untuk mendorong Galactus masuk ke dalam portal. Namun ternyata Galactus masih bisa keluar. Johnny pun berniat mengorbankan dirinya untuk mendorong Galactus. Namun tiba-tiba Silver Surfer muncul menyingkirkan Johnny. Silver Surfer mendorong Galactus dan ikut masuk ke dalam portal. Mereka pun akhirnya berhasil menyingkirkan Galactus. Reed lalu mendekati tubuh istrinya yang tergeletak tak berdaya. Setelah dicek, ternyata Susan sudah meninggal. Reed berusaha membangunkan istrinya itu namun sia-sia. Reed kemudian meletakkan bayi Franklin yang menangis di atas jasad ibunya itu. Secara ajaib, sentuhan bayi Franklin bisa menghidupkan Susan kembali. Setelah bangkit kembali, Susan memberitahu kalau putranya ini memang bukan manusia biasa. Mereka semua pun senang karena Susan bisa hidup kembali. Singkat cerita, semua orang merayakan keberhasilan Fantastic Four menyelamatkan bumi untuk kesekian kalinya. 4 tahun kemudian, di saat Susan akan memeriksa putranya, dia melihat putranya itu sedang berbincang-bincang dengan Dr. Doom. Dan berakhirlah alur cerita film Fantastic Four First Steps ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan ajak ibu hamil kalau mau negosiasi dengan Galactus guys. Nanti bayinya dicuri. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.